Shalom, Assalamualaikum. Di sini kami kelompok 5 akan mempresentasikan cara mengambil sampel darah dari sapi. Sebelumnya saya akan memperkenalkan kelompok saya. Saya Immanuel Mute, Muhammad Arif, Sakina, Erin Novia, Muhammad Ifari, Hikam Nur Adam. Pertama, metode 1. Menggunakan jarum plastik dan jarum suntik dari kepala ekor. Cara metode 1. Pertama, pesan alat tes darah Anda dan kirim kepada Anda. Jumlah sampel yang perlu diambil harus 1 per ekor sapi. Yang kedua, mengurung dan menahan hewan tersebut. Itu membuat pengambilan darah menjadi lebih mudah dan lebih aman bagi Anda dan hewan jika hewan tersebut dikurung di pintu, gerbang atau saluran peras. Yang ketiga, angkat ekor dan temukan pembuluh darah tulang ekor di bawah ekor. Ekor perlu diangkat ke atas di udara sehingga tegak lurus dengan tanah. Pembuluh darah pilihan terletak di bawah ekor, di mana Anda akan mengambil darah. Yang keempat, bersihkan area yang akan dijadikan sampel. Karena sampel diambil dari bawah ekor, dekat dengan anus, bakteri dari feses berpotensi mencemari sampel jika area tersebut tidak disekat dengan alkohol terlebih dahulu. Yang kelima, masukkan jarum langsung ke dalam vena. Jarum harus dimasukkan dengan hati-hati, tegak lurus dengan sudut ekor, tapi tidak semua jalan masuk. Yang keenam, tarik perlahan-lahan pada plunger spuit. Biarkan 3 hingga 5 mili darah masuk ke dalam spuit. Yang ketujuh, lepaskan jarum dengan cara yang sama seperti saat Anda memasukkannya. Berikan tekanan pada area tersebut untuk membendung pendarahan berlebih dengan kain kasa atau kapas. Kemudian turunkan ekor saat pendarahan tampaknya telah berhenti. 8. Ambil tabung reaksi yang ditutup karet, disebut tabung vakuum, dan masukkan jarum ke bagian atas tutupnya. Tabung yang disegel vakum akan mengosongkan isi jarum suntik tanpa Anda perlu menekan plunger. Lepaskan jarum ketika semua isinya telah dikosongkan. 9. Beri label pada tabung. Tabung vakuum harus diberi label dengan nomor identifikasi dan atau nama hewan, nomor sampel 1, 2, 3, dan seterusnya, atau sampel A, B, C, dan lain-lain, dan nama peternakan Anda. 10. Pasang kembali tabung pada tempatnya. Biasanya kotak yang berisi kit memiliki baki built-in untuk menempatkan tabung vakuum. Tempatkan tabung di dalam kotak dengan bungkus gelembung yang mengelilingi setiap tabung untuk melindunginya. Metode 2. Menggunakan 2 arah jarum dari vena jugularis. Tata cara metode 2. 1. Pasang jarum dengan pemegang jarum. Anda harus menggunakan jarum segar untuk darah sapi. Untuk alasan yang termasuk, Anda memastikan setiap jarum tajam untuk tusukan bersih ke pembuluh darah, dan agar Anda tidak mengambil risiko kontaminasi sampel antar hewan. 2. Siapkan jarum ganda dengan jarum bersih untuk mengambil darah. Pastikan Anda juga memiliki jarum di dalam pegangannya siap untuk selangnya. Pastikan Anda memiliki tutup pada jarum luar yang akan Anda gunakan untuk menusuk vena jugularis. 3. Menahan hewan sama seperti metode di atas. Binatang itu harus diikat ke dalam kepala, menangkap atau meremas parasut demi keselamatan si pawang maupun si binatang. Yang keempat, cari alur jugularis dari tekan vena jugularis, alur di bawah otot leher yang merupakan setengah sampai 2/3 bagian atas leher sapi. Adalah di mana vena jugularis bisa dirasakan. Dengan dari satu tangan menerapkan tekanan pada vena jugularis di bagian bawah leher, tepat di bawah tonjolan sebesar otot leher. Vena jugularis sebenarnya cukup. Anda bahkan mungkin dapat melihatnya berdenyut jika Anda melihat dengan cermat. Masukkan jarum darah ke dalam pembuluh darah dengan menaruh jari-jari salah satu tangan Anda pada bagian bawah leher, di mana alur jugularis terdalam adalah dan berakhir, seperti ditunjukkan pada langkah di atas. Memasukkan jarum luar ke pembuluh darah dengan sudut yang agak lurus pada lereng leher dan hanya pada setengah dari panjang jarum itu.
memberi setiap hewan. Dengan cara ini Anda tetap bisa melacak hewan di mana Anda mendapatkan sampel dari mana dan menghilangkan resiko melupakan sapi darah atau sapi jantan dari mana sampel itu berasal. Yang kedua itu ada gunakan jarum segar untuk setiap binatang. Ini akan menghilangkan resiko penularan penyakit ya jika jarum yang sama digunakan pada banyak binatang. Yang ketiga itu tidak perlu terburu-buru untuk mendapatkan sampel darah. Binatang itu mungkin agak susah diatur. Jadi jika harus menunggu sampai mereka menetap, lakukanlah. Yang keempat itu ada simpan kotaknya dan bungkus rapat. Anda akan membutuhkan kotak dan pembungkus untuk melindungi tabung uji dari sampel sampai kembali ke laboratorium. Baik, yang terakhir ada peringatan. Tangani hewan dengan hati-hati. Yang kedua, jangan jatuhkan tabung sampel. Dan yang terakhir, binatang yang sulit ditangani dapat membahayakan. Sekian presentasi kami dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.